Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kuliah PTP. Untuk sesi hari ini, kita masih akan membahas mengenai field. Kita akan review sedikit mengenai sigma field. Untuk yang field, sebelumnya kita sudah pernah belajar, sigma field juga sudah sebenarnya, tapi sekarang kita akan review sedikit karena sudah cukup lama ya, kita tidak membahas ini. Oke, jadi kita mulai dengan ini dia definisi di sini. Jadi apa itu sigma field? Jadi diberikan kelas himpunan A yang tidak kosong, maka dia disebut sebagai sigma field jika A tertutup terhadap operasi iris terhitung dan operasi komplement. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu tertutup terhadap operasi komplement yang berarti untuk setiap himpunan yang berada di kelas A bagus, maka komplement dari himpunan tersebut juga harus berada di A bagus. Kemudian sifat yang kedua adalah untuk sejumlah terhitung himpunan yang berada di A bagus, maka irisan dari himpunan tersebut juga harus berada di A bagus. Kemudian menggunakan lema yang sebelumnya sudah kita pelajari di perkuliahan yang lalu, operasi iris ini dapat juga diganti dengan operasi gabung. Nah, kemudian sekarang kita lihat contoh berikut. Jadi ini diberikan suatu ruang sampel himpunan semesta omega adalah bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita membentuk suatu kelas himpunan epsilon, itu adalah suatu kelas yang isinya adalah himpunan A. Himpunan A itu merupakan subset dari omega. Nah, syarat untuk menjadi anggota dari kelas epsilon adalah himpunan A ini anggotanya harus berhingga, banyak anggotanya harus berhingga, atau banyak anggota dari A komplement harus berhingga. Nah, ini adalah contoh bahwa epsilon ini merupakan field atau lapangan, namun dia bukan merupakan sigma field atau bukan merupakan lapangan sigma. Nah, kita lihat bagaimana. Jadi, kita akan tunjukkan di sini. Kita tulis ulang. Jadi kita punya omega. Langsung saja. Jadi akan ditunjukkan bahwa yang pertama adalah si kelas epsilon ini itu adalah field. Dan yang kedua adalah epsilon bukan sigma field. Nah, jadi bagaimana menunjukkannya? Untuk yang pertama, masih ingat apa yang dimaksud dengan field? Jadi untuk menunjukkan bahwa epsilon adalah field, kita harus menunjukkan bahwa akan ditunjukkan dua hal. Yaitu yang pertama adalah sebenarnya sama dengan sigma field tadi, definisi dari sigma field, yaitu kalau kita balik lagi ke atas sini, yang membedakan field dengan sigma field hanyalah di sini. Kalau field adalah ini irisannya berhingga, kalau pada sigma field irisannya adalah pada sejumlah tak terhingga, tapi sifat yang lainnya sama, tertutup terhadap komplement juga. Jadi pertama kita akan tunjukkan bahwa bahwa si epsilon tertutup
terhadap operasi komplement. Dan yang kedua, kita akan tunjukkan bahwa epsilon ini tertutup terhadap operasi irisan berhingga. Oke, jadi hanya ini yang membedakan antara field dengan sigma field. Oke, nah untuk menunjukkan bahwa epsilon tertutup terhadap operasi komplement, artinya harus kita tunjukkan bahwa untuk setiap himpunan yang ada di epsilon, kita harus menunjukkan bahwa komplement dari himpunan tersebut juga ada di epsilon. Untuk menunjukkan bahwa epsilon tertutup terhadap operasi komplement, kita cukup menunjukkan hal ini. Tapi ini cukup jelas kayaknya ya, karena kan kalau A-nya anggota dari epsilon, artinya A-nya berhingga, jumlah anggotanya atau jumlah dari A komplementnya yang berhingga. Jadi jelas sekali bahwa A komplementnya juga pasti akan ada di epsilon. Oke. Sekarang yang kedua yang akan kita tunjukkan adalah jika epsilon tertutup terhadap operasi A, kita akan menunjukkan bahwa epsilon tertutup terhadap operasi irisan berhingga. Bagaimana caranya? Jadi, di sini kita punya, berarti yang harus kita tunjukkan adalah jika kita punya AJ di epsilon, maka yang akan kita tunjukkan adalah bahwa irisan dari si AJ, gitu ya, irisan berhingga. Irisan berhingga dari si AJ, jadi J dari 1 sampai N, dari AJ itu juga ada di epsilon. Oke. Tapi tadi di sini juga kita punya catatan bahwa operasi iris dapat diganti dengan operasi gabung. Berarti ini sama saja dengan atau cukup dengan menunjukkan bahwa operasi gabung, operasi gabung dari seluruh himpunan tersebut dari AJ itu ada di epsilon. Oke. Nah, sekarang kita akan tunjukkan ini. Oke, kita mulai dengan dua himpunan. Oke. Jadi misalkan kita punya himpunan A dan B itu di epsilon. Oke. Jadi kalau A dan B ada di epsilon, tentunya kita akan menunjukkan bahwa A gabung B itu ada di epsilon juga. Nah, sekarang untuk menunjukkan A gabung B ada di epsilon, kita harus menunjukkan bahwa untuk menunjukkan A gabung B ada di epsilon, kita harus menunjukkan bahwa kardinalitas dari A gabung B itu adalah berhingga atau kardinalitas dari A gabung B komplement yang berhingga. Gitu ya. Jadi untuk menunjukkan jadi kita akan menunjukkan bahwa jadi kita akan menunjukkan kardinalitas A gabung B-nya yang berhingga atau kardinalitas dari A gabung B komplement yang berhingga. Oke. Jadi ini yang mau kita tunjukkan. Nah, sekarang bagaimana kondisi dari A dan B? Kita punya beberapa kondisi sebenarnya untuk A dan B. Saya perbesar dulu ini, terus kita buat tabel saja untuk menggambarkan kondisi dari si A dan B.
Oke. Kemudian kita kembali ke sini. Jadi di sini kita punya A, kemudian di sini kita punya himpunan B, di sini kita punya himpunan A gabung B. Nah, di sini kita ada beberapa kemungkinan, yaitu himpunan A-nya itu kardinalitasnya berhingga, kardinalitas dari A-nya berhingga, dan kardinalitas dari B yang berhingga, atau kemungkinan kedua, kardinalitas dari A-nya berhingga, tapi B-nya tak berhingga, tapi karena B ada di epsilon, artinya berarti B komplementnya yang berhingga. Oke. Kemudian kita punya kemungkinan ketiga adalah kardinalitas dari A-nya yang tak berhingga, artinya berarti A komplementnya berhingga. Oke, karena tadi definisinya seperti ini. Oke, jadi kalau A-nya yang tak hingga, boleh sih, tapi A komplementnya harusnya berhingga dong. Kemudian di sini B-nya yang berhingga. Kemudian yang terakhir kita punya kondisi keempat bahwa A dan B-nya dua-duanya adalah kardinalitasnya tak hingga. Tapi karena A dan B itu ada di epsilon, maka kalau A-nya kardinalitasnya tak hingga, berarti A komplementnya paling enggak yang harus berhingga. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan A gabung B? Kita tentunya mau, karena tadi kita mau menunjukkan bahwa dia tertutup terhadap operasi irisan berhingga, atau di sini yang kita lakukan sekarang adalah dengan operasi gabungan berhingga. Tentu kita mau menunjukkan apakah A gabung B itu juga ada di epsilon. Nah, karena di sini kita punya A-nya berhingga, B-nya berhingga, tentu ini jelas bahwa A gabung B juga berhingga. Oke. Nah, sekarang untuk yang di sini A gabung B-nya bagaimana? Ini salah satu atau bahkan dua-duanya ini ada yang tak hingga. Tentunya kalau digabung di sini jelas karena ini A, berarti ini kalau digabung dari tiga kondisi ini, kalau boleh menuliskan sama dengan, berarti kita tahu bahwa kardinalitas dari A gabung B-nya itu adalah tak berhingga. Karena salah satu, minimal salah satu dari himpunan ini, yang di sini A-nya berhingga, tapi di sini B-nya yang tak berhingga. Jadi gabungannya pasti tak hingga. Di sini A-nya tak hingga, walaupun B-nya berhingga, kalau digabung banyaknya anggotanya jadi tak hingga. Ini dua-duanya tak hingga, ketika digabung banyaknya anggotanya jadi tak hingga. Jadi kita punya A gabung B, kardinalitasnya adalah tak hingga. Bagaimana dong? Apakah terus kita bisa bilang, oke, kalau A gabung B ini kardinalitasnya tak hingga, terus kita bisa simpulkan bahwa Terus apakah kita bisa simpulkan bahwa di sini kardinalitas dari A gabung B komplement? Karena tadi boleh saja kok kardinalitas dari A gabung B-nya berhingga, tapi untuk bisa menjadi anggota dari epsilon, berarti komplementnya harusnya adalah berhingga. Apakah bisa? Belum tentu, ya. Ini kondisi ini belum tentu. Kenapa belum tentu? Sebenarnya ambil contoh gampangnya aja. Misalkan A gabung B-nya itu adalah bilangan asli, bilangan genap. Kardinalitasnya tak hingga. A gabung B komplement
Dari sini omeganya 1, 2, 3, 4, A gabung B komplemennya adalah bilangan ganjil. Kardinalitasnya sama juga, tak hingga. Jadi komplemen dari A gabung B ini tidak otomatis hasilnya adalah berhingga. Jadi kita tidak bisa langsung seperti ini. Oke, kita harus pikirkan secara lain. Oke, jadi cara lainnya gimana? Sekarang kita lihat. Kita gunakan, kita susah berbicara langsung dari gabungan. Oke, sekarang kita coba lewat irisan. Bagaimana menggunakan sifat bawa ke irisan? Kita gunakan sifat De Morgan. Oke, jadi bahwa A gabung B komplemen adalah sama dengan A komplemen iris dengan B komplemen. Yang berarti kalau kita mau mencari kardinalitas dari A gabung B komplemen, ya sama saja dengan kardinalitas dari A komplemen iris B komplemen. Nah, kuncinya di sini, di iris. Oke, di operasi irisan ini. Sekarang kita lihat dari ketiga kondisi yang kita punya di sini. Oke, jadi ini di kondisi yang pertama, yang di sini, A-nya berhingga, B-nya tak hingga. Ini cukup salah satu dari A komplemen atau B komplemennya berhingga, cukup salah satunya, ini kardinalitasnya ini dijamin berhingga. Kenapa? Karena irisan kan mengambil yang lebih kecil kan, gitu ya. Bahkan bisa lebih kecil dari itu lagi. Oke. Jadi, dan di sini di 3 yang kita punya ini ada B komplemen, ada A komplemen, ini di kondisi yang terakhir bahkan dua-duanya berhingga. Jadi dari sini kita bisa establish sifat bahwa A gabung B komplemen kardinalitasnya berhingga. Oke, sehingga dari sini, dari yang kita lakukan di seluruh tabel ini, kita menunjukkan untuk berbagai kondisi dari A dan B yang ada di epsilon, oke, gabungan dari A dan B itu juga pasti ada di epsilon. Tahu dari mana? Karena ini kita bisa tunjukkan bahwa A gabung B-nya kardinalitasnya berhingga dari kondisi yang ini, atau A gabung B komplemennya yang kardinalitasnya tak hingga. Oke, jadi sampai tahap ini kita sudah menunjukkan bahwa untuk dua himpunan, yang kita misalkan A dan B yang ada di epsilon, kita sudah bisa tunjukkan bahwa A gabung B juga ada di epsilon. Oke. Padahal tadi yang namanya field itu sama sebenarnya dengan sigma field, hanya bedanya di sini. Ya, bahwa field itu irisan berhingga, sementara sigma field itu irisan tak hingga. Dan di teorema yang kita pelajari sebelumnya, irisan ini kita bisa ganti dengan operasi gabung. Oke. Nah, ini kita baru menunjukkan apakah dengan hanya menunjukkan bahwa gabungan dari dua himpunan ini ada di epsilon, maka epsilon ini pasti merupakan field. Sebenarnya belum ya, karena dari sini bukan cuma 2, tapi sebanyak berhingga. Jadi harusnya adalah kita mesti tunjukkan yang ini dia. Ya, yang kita harus tunjukkan itu sebenarnya yang ini, yang ditandai kuning di sini. Oke. Nah, cuma kita bisa tunjukkan ini langsung atau sebenarnya kita pakai sifat yang kita pelajari sebelumnya. Coba dibuka lagi catatannya bahwa jika suatu kelas itu tertutup terhadap operasi gabungan dari dua himpunan, maka dia pasti tertutup terhadap operasi gabungan dari sejumlah berhingga himpunan. Oke, coba nanti dilihat lagi catatannya sebelumnya. Sehingga
dari sini menggunakan teorema tersebut atau lemma, saya lupa teorema atau lemma ya. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa kita juga bisa menunjukkan hal tersebut. Oke. Jadi kita bisa menunjukkan ini. Oke, sehingga karena kita sudah menunjukkan bahwa epsilon tertutup terhadap operasi komplement dan tertutup terhadap operasi gabungan berhingga, kita bisa nyatakan bahwa epsilon adalah suatu field. Oke, sekian pembahasan kita untuk sesi pertama ini.